Dukung, share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Craft. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Sudah seminggu sejak perang Feng Cheng terakhir. Pada saat terakhir ketika dia pergi, Xiao Yan dipukul keras oleh Tuan Aula Selatan, dan dia terluka parah. Karena Xiao Xuan melawan, kekuatan asli jiwanya juga sedikit terluka. Selain itu, Raja Utara diledakkan ke Menara Obsidian oleh penguasa Aula Selatan. Dapat dikatakan bahwa Xiao Yan kembali dari kekalahan total dalam perang ini. Dalam waktu seminggu, semua luka pada Xiao Yan telah pulih. Adapun Xiao Xuan, dia diam dan perlahan memulihkan kekuatan jiwanya. Cedera Xiao Xuan membuat kemarahan Xiao Yan berubah menjadi niat membunuh tanpa akhir dalam sekejap. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga memperhatikan hal lain yang mengejutkannya. Itu Raja Utara. Pada saat ini, Raja Utara telah disegel di Menara Obsidian. Berbicara secara wajar, di bawah tekanan mengerikan dari Menara Obsidian, Raja Utara seharusnya dihancurkan menjadi tumpukan pecahan, dan merek jiwa Xiao Yan jauh di dalam tubuhnya harus menghilang bersamanya. Tapi saat ini, Xiao Yan bisa merasakannya, tidak ada perubahan pada merek jiwa yang tersisa di Raja Utara, yang menunjukkan bahwa Raja Utara tidak dihancurkan di bawah tekanan yang mengerikan dan harus tetap ada sepenuhnya di Menara Obsidian. Raja Utara tidak dihancurkan oleh Menara Obsidian, tetapi ada di Menara Obsidian. Namun, karena jarak dan tekanan di menara, Xiao Yan tidak dapat melihat situasi spesifik Raja Utara saat ini, tetapi dia yakin bahwa Raja Utara saat ini akan tetap utuh. Dengan cara ini, dia hanya perlu menunggu sampai 5 tahun kemudian, ketika Menara Obsidian dibuka lagi, yaitu hari ketika Raja Utara kembali. Dalam 5 tahun, di bawah tekanan Menara Obsidian, akankah Raja Utara berubah sedikit? Semua ini masih belum diketahui. Hanya 5 tahun kemudian, sekitar Feng Cheng. Di langit, Xiao Yan terbang dan lurus ke utara. Di ujung pandangannya, ada kota besar yang terletak di sini. Setelah beberapa saat, sosok Xiao Yan muncul di depan kota. Menghadap kota di selatan, Aula Gurun Utara ditempatkan di Aula Selatan. Jika Anda menyeberang ke sini, itu seharusnya Jishan Utara di mana Aula Utama Aula Gurun Utara berada. Berbisik di mulutnya, Xiao Yan menarik matanya. Di kota sebesar itu, tempat terdalam juga merupakan kastil kuno yang sangat besar, yaitu Aula Selatan. Di kota saat ini, sejumlah besar orang berkumpul di satu tempat, dan kebisingan terdengar sepanjang waktu. Meskipun mereka berjauhan, Xiao Yan masih melihat sekilas bahwa beberapa nyala api dengan warna berbeda muncul di tangan mereka di ruang terbuka di tengah kerumunan. Ketika Anda berkonsentrasi padanya, 5 tripod obat berdiri tebal, dan bau samar dari aroma ringan meresap di antara langit dan bumi. Dari aroma pil, Xiao Yan dapat mengetahui bahwa pil yang disempurnakan oleh 5 orang semuanya adalah pil tingkat ketiga, dan 2 di antaranya, di antara semua pil tingkat ketiga, harus menjadi pilihan terbaik. Kompetisi pemurnian obat. Hati samar-samar menyanyikan sebuah kalimat. Dengan kilatan bentuk tubuh, Xiao Yan telah muncul di kota. Pada saat ini, mata orang-orang masih terfokus pada 5 orang. Oleh karena itu, apakah mereka menyadari kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba? Tentu saja, tidak semua orang belum menemukan keberadaan Xiao Yan. Di ruang terbuka di depan orang banyak, 5 sosok perlahan bangkit di depan tripod obat, dan di belakang mereka, masing-masing ada 2 kursi, dan 10 orang duduk di atasnya. Sementara Xiao Yan jatuh, mereka telah menemukan keberadaan yang terakhir. Tentu saja, pada saat yang sama, di suatu tempat di antara kerumunan, seorang lelaki tua yang terlihat sedikit ceroboh juga menatap Xiao Yan dengan heran. Cahaya yang sangat redup melintas di kedalaman mata yang tajam. Kemudian, lelaki tua itu memutar tubuhnya dan menghilang dengan tenang di antara kerumunan. 10 sosok itu mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan, dan orang-orang di sekitarnya juga menemukan ini. Tiba-tiba, mata mereka bergeser, menyapu mata 10 orang, dan jatuh pada Xiao Yan. Mereka terkejut di mata mereka. Tanpa diduga, orang yang bisa diperhatikan oleh 10 pria kuat ini adalah seorang pemuda. Untuk 10 orang ini, Xiao Yan juga sedikit terkejut, karena tidak satu pun dari mereka adalah dukun tingkat 4, dan bahkan salah satu dari mereka sangat kuat dalam kekuatan jiwa. Dia takut dia telah mencapai tingkat ahli herbal tingkat 4 menengah. 10 dukun tingkat 4,
saya khawatir mereka adalah aliansi dukun di wilayah barat. Benar saja, yang kuat sebenarnya masih suka menyembunyikan tubuh mereka. Daratan benar-benar menyembunyikan naga dan harimau yang berjongkok. Bahkan Xiao Yan tidak bisa tidak kagum saat melihat 10 dukun tingkat keempat sekaligus. Hehe, Pak, karena Anda di sini, bisakah Anda maju ke depan? Di antara 10 orang, seorang lelaki tua dengan rambut beruban bangkit perlahan dari kursi di bawahnya. Sepasang cahaya terang melintas di kedalaman mata tuanya yang keruh, dan bertanya dengan nada licik. Begitu dia mengatakan ini, 9 orang lainnya juga bangkit dan saling memandang. Mata mereka benar-benar terlihat aneh. Meskipun orang-orang ini berkumpul, aku tidak bisa membayangkan adik laki-lakiku yang masih kecil dan bisa menjadi ahli jamu tingkat 4. Sungguh membuat kami malu. Pria tua berambut abu-abu itu memeluk Xiao Yan dan melengkungkan tangannya. Wajahnya tidak bisa membantu menunjukkan tanda seru. Ahli jamu tingkat 4 muda seperti itu benar-benar dapat dikatakan sebagai orang pertama yang dia lihat dalam hidupnya. Yang mulia bercanda, saya hanya cukup beruntung untuk mencapai level 4 herbalis. Orang yang disebut yang mengulurkan tangannya dan tidak memukul wajah tersenyum tampak baik satu sama lain. Secara alami, Xiao Yan tidak bisa menunjukkan wajahnya yang dingin. Dia mengangkat tangannya dengan hormat. Itu adalah penghormatan. Suara kata-kata dari mulutnya mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Ahli herbal tingkat 4. Petik 2. Potong. Bagaimana bisa palsu jika kamu bisa membiarkan tetua Hu berbicara secara langsung? Aku tidak bisa membayangkan bahwa bocah ini terlihat biasa. Dia masih seorang dukun tingkat 4. Anda terlalu rendah hati, Tuan. Karena Anda bisa menjadi dukun kelas 4, itu telah membuktikan kekuatan Anda. Apalagi, dalam banyak kasus, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan Anda. Oleh karena itu, saya berharap dapat mengundang Anda untuk memimpin acara ini, hasil akhir dari kompetisi ini. Hehe, apa yang dikatakan Tuan Hu juga benar. Bagaimanapun, kita bersepuluh adalah milik kekuatan kita masing-masing. Sulit untuk menilai apakah kita adil atau tidak. Pria ini muncul tepat waktu. Jika pria ini dapat membantu kita memimpin keadilan kompetisi pemurnian obat, itu tidak diragukan lagi yang terbaik. Di antara 10 orang, seorang pria parubaya berdiri keluar dari gunung dengan senyum di mulutnya. Dia bisa melihat rencana lelaki tua itu dengan jelas. Aku hanya tidak tahu siapa pria ini. Haha, itu benar. Tuan ini hanya seorang penonton. Tidak masuk akal Tuan Hu mengundangnya seperti ini. Oleh karena itu, tolong beritahu saya identitas Anda. Siapa nama Anda dan di mana Anda berada? Pada saat yang sama, pria parubaya lain di antara 10 orang berjalan keluar sambil tersenyum dan menatap Xiao Yan sambil tersenyum. Pada saat yang sama, sepasang mata tajam terus menatap yang terakhir. Mereka ingin tahu tentang orang yang begitu berbakat. Mereka harus mengetahui identitas dan asal-usul jamu muda tingkat 4 di wilayah utara untuk memfasilitasi negosiasi di masa depan. Saya Xiao Yan. Saya berada di wilayah utara untuk pertama kalinya. Tidak ada kekuatan di belakang saya. Saya sendirian. Dia tersenyum dan tampak seperti pria parubaya. Tidak ada penyembunyian dalam kata-kata Xiao Yan. Tentu saja, tidak ada yang perlu disembunyikan untuknya. Begitu dia mengatakan ini, yang lain semua saling memandang, mata mereka sedikit berbinar, dan mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Di kerumunan, lelaki tua yang berantakan itu benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, dan ekspresi terkejut melintas di mata tuanya yang cerah. Hehe, karena kamu berada di wilayah utara, itu juga takdir bahwa kita dapat bertemu satu sama lain. Hari ini, persaingan penyulingan obat di antara 5 keluarga kita akan bergantung pada Tuan Xiao Yan untuk memimpin keadilan. Tuan Hu, yang pertama berbicara, tersenyum pada Xiao Yan dengan wajah ramah. Sementara suara itu jatuh, sepasang mata keruh menatap 5 orang muda di lapangan yang meletakkan tripod obat mereka. Tidak masalah, itu hanya sepotong kue. Bagaimanapun, itu hanya lewat di sini. Apa salahnya hanya bermain? Anda harus beristirahat di jalan. Sebuah pikiran melintas di hatinya, dan Xiao Yan menjawab. Pada saat ini, di tangan 5 orang di lapangan, mereka masing-masing memegang pil. Aroma dan yang kaya menyebar darinya, menimbulkan kabut tipis dan melayang di udara. Kamu harus optimis. Tuan Xiao Yan adalah model generasi mudamu. Dia sudah menjadi ahli herbal kelas 4 di usia muda.
Saya melihat apakah Anda berani memikirkan diri sendiri di masa depan. Jangan berpikir Anda telah menjadi ahli herbal kelas 3. Tidak ada seorang pun di dunia ini. Anda harus tahu bahwa ada orang di luar dunia dan ada hari-hari di luar dunia. Hari ini Tuan Xiaoyan telah mengajari Anda pelajaran yang sangat penting, sebuah pelajaran. Sambil menguliahi 5 orang di lapangan, perusahaan lain terus membicarakannya. Memang benar mereka sedang menguliahi 5 anak muda. Tapi mendengarkan arti dari kata-kata Master Hu, saya khawatir mereka lebih baik menyanjung Tuan Xiaoyan. Dalam hal ini, Xiaoyan secara alami mengabaikannya secara langsung. Dengan pengalamannya sendiri. Orang tua, apakah kamu benar-benar memperlakukan orang lain sebagai anak muda? Itu bodoh. Melihat Xiaoyan tidak tergerak, orang-orang Parubaya tidak bisa menahan tawa pada diri mereka sendiri di lubuk hati mereka. Pada saat yang sama, Tuan Hu juga menatap seorang pemuda di depannya. Lin Er, berikan saja pil di tanganmu kepada Tuan Xiaoyan. Kualitas 5 pilmu juga akan dinilai oleh Tuan Xiaoyan. Mencium pidato, 5 orang muda juga saling melirik, dengan sedikit niat buruk di antara wajah mereka, dan 4 orang lainnya, di bawah tanda para tetua keluarga di belakang mereka, melangkah maju beberapa langkah dan menyerahkan pil itu ke tangan mereka, tangan ke Xiaoyan. Identifikasi pil hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Dengan penglihatan Xiaoyan saat ini, hanya ada 5 pil tingkat ketiga, yang pada dasarnya rusak dalam sekali pandang. Namun, karena ini, Xiao Ying ragu-ragu. Karakteristik kualitas dari 5 pil telah sepenuhnya dipahami dalam pikirannya. Namun, perbedaan itu membuat Xiaoyan merasa sedikit curiga, dan bahkan merasa banyak kesulitan. Karena, di antara 5 pil, kekuatan 1 pil telah lemah sampai batas tertentu, yang menunjukkan bahwa pil ini tidak hanya disempurnakan, tetapi pengganti yang telah disempurnakan sejak lama, tetapi saya tidak tahu kapan itu akan terjadi, dipindahkan. Walaupun kekuatan obat dalam pil ini sudah banyak yang lemah, namun kekuatan dan khasiat obatnya sendiri masih di atas 4 pil lainnya karena kualitasnya sendiri. Ini saja menunjukkan bahwa pemilik yang awalnya memurnikan pil ini gagal menyelesaikan pemurnian aslinya. Sayangnya, pemilik amunisi ini adalah milik pemuda dengan kekuatan yang dimiliki oleh Tuan Hu. Dapat dikatakan bahwa ini adalah mahakarya Master Hu sendiri. Sangat tidak mungkin bagi ahli jamu tingkat ketiga biasa untuk memperbaiki pil kualitas yang sangat baik, dan 5 orang yang hadir jelas tidak memiliki kekuatan ini. Ditambah dengan asal pil, Xiaoyan dapat yakin bahwa pil itu disempurnakan oleh Tuan Hu. Namun, tidak peduli siapa yang memurnikan pil, itu ilegal untuk mengubah pil dalam kompetisi pemurnian obat. Dengan cara ini, Tuan Hu juga tahu bahwa generasi muda keluarganya tidak dapat memenangkan 4 orang, jadi dia mengambil langkah seperti itu. Namun, tindakannya telah melanggar aturan persaingan dunia penyulingan obat. Xiaoyan, yang juga merupakan penyuling obat tingkat 4, tidak bisa menutup mata. Jadi, batuk, apakah Tuan Xiaoyan sudah menyelesaikan identifikasi? Namun, saat ini, Tuan Hu tiba-tiba terbatuk 2 kali dan menatap Xiaoyan dengan sedikit binar. Begitu dia mengatakan ini, 4 lainnya menatap Tuan Hu tanpa sadar, dengan sedikit keraguan. Mendengar pidato itu, Xiaoyan mengangguk, matanya menyipit, dan berkata, "Ya, saya telah mengidentifikasi 5 pil. Saya tahu kemanjuran dan kualitas pil. Haha, ini tidak diragukan lagi yang terbaik. Tuan, kami harus mempublikasikannya sesuai dengan kualitas dan kemanjuran pil. Kami tidak boleh memengaruhi keadilan dan keadilan permainan." Pada saat yang sama, di suatu tempat di antara kerumunan, karena lelaki tua yang tidak rapi itu, dia menyeringai dan menunjukkan deretan gigi putih mori. Dia menatap Xiaoyan sambil tersenyum. Sepertinya dia sedang menunggu yang terakhir mengumumkan hasilnya. Di sepasang mata yang cerah itu, ada juga cahaya Hei saat ini. Dia juga ingin tahu apa hasil yang diumumkan oleh Xiaoyan. 5 pil semuanya adalah pil tingkat ketiga, 4 kelas menengah, 1 kelas atas, dan tidak ada keraguan bahwa semuanya adalah pil, dan pil ini adalah. Xiaoyan perlahan mengangkat tangannya, menyebar mengulurkan telapak tangannya dan mengekspos pil yang dibuat oleh pemuda dari keluarga Hu ke udara. Tapi, melihat pil di hatinya hadir di depan semua orang yang hadir, wajah tua Tuan Hu menunjukkan senyum puas. Matanya menyapu Xiaoyan dan menatap 4 keluarga lainnya. Pada saat ini, wajah mereka tidak tampan. Jelas, mereka tidak puas dengan jawaban ini.
Hehe, sepertinya pemenang kompetisi pemurnian obat ini masih keluarga Huku. Kalau begitu, aku lebih baik menuruti perintahku. Master Hu mengangkat seringai di sudut mulutnya dan berpura-pura membungkukkan tangannya kepada orang-orang yang hadir. Segera, dia menatap pemuda itu dan berkata sambil tersenyum. Lin Er, jangan pergi dan dapatkan semua pil dengan cepat. Ini adalah kemenanganmu. Mencium pidato itu, pemuda itu juga menyeringai dan bergerak. Ketika dia datang ke Xiaoyan, dia ingin meletakkan pilnya dan 4 pil lainnya darinya. Menurut aturan permainan mereka, pemenang berhak untuk mengontrol kepemilikan 4 pil lainnya. Dapat dikatakan bahwa game itu sendiri adalah perang predator. Pemenang mengambil pil, sedangkan yang kalah hanya bisa kembali dekaden. Tampak enggan, Hu Yonglin mendekati Xiaoyan. Meskipun 4 keluarga, termasuk 4 pemuda lainnya, tidak mau, mereka hanya bisa mematahkan gigi dan menelan di perut mereka. Tapi, tolong tunggu sebentar. Saat Hu Yonglin hendak mengambil pil dari Xiaoyan, Xiaoyan membalikkan telapak tangannya dan menahan pil itu di tangannya. Pada saat yang sama, dia berbicara untuk menghentikan Hu Yonglin di depannya. Di antara kerumunan, lelaki tua yang ceroboh itu mengangguk dengan senyum aneh di wajahnya. Dia berkata dalam hatinya bahwa itu baik. Kemudian tubuhnya melintas dan menghilang dengan tenang di antara kerumunan. Tuan Xiaoyan, apa maksudmu? Tuan Hu mengerutkan kening dan berkata dengan nada agak rendah. Untuk suara yang terakhir, dia merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Bisakah anak ini mengatakan lebih banyak? Pada saat yang sama, 4 keluarga lainnya, serta orang yang lewat, juga menatap Xiaoyan. Mereka tampak curiga dan bahkan lebih penasaran. Sekarang jawabannya telah diumumkan, pemenangnya adalah Hu Yonglin. Ya, tapi apa yang dimaksud Xiaoyan dengan gerakan ini? Tuan Hu, Anda bertanya kepada saya apa artinya ini. Saya pikir Anda harus tahu alasannya lebih baik daripada saya. Kualitas pil ini memang yang terbaik dari 5 pil, tetapi telah mengkonsumsi banyak obat. Seharusnya karena itu sudah lama disimpan. Seperti yang kita semua tahu, obat yang terkandung dalam pil yang baru saja disempurnakan sangat kuat dan besar, itulah sebabnya kebanyakan orang memilih untuk menelannya segera setelah pil dimurnikan, tetapi pil saat ini jelas tidak. Tuan Hu, apa yang terjadi? 8 orang lainnya melangkah maju dan menatap Tuan Hu dengan tatapan bertanya. Pada saat yang sama, orang-orang di sekitar juga memandang Tuan Hu dengan aneh. Sialan, sungguh binatang. Seekor anak lembu tidak takut pada harimau. Di mata orang-orang, wajah tua Tuan Hu tiba-tiba menjadi biru besi. Otot-otot di wajah lamanya tidak bisa menahan sedikit pun berkedut, tetapi dia tampak terdiam, seolah-olah dia sedang mencari alasan di dalam hatinya. Setelah waktu yang lama, Tuan Hu mengangkat mata tuanya dan tiba-tiba jatuh pada Xiaoyan. Sepasang mata tua yang keruh dipenuhi dengan api yang hangat dan marah. Tuan Xiaoyan, ini baru pertama kali kita bertemu. Anda tidak harus menargetkan kami seperti ini. Anda mengatakan bahwa kekuatan obat pil ini rusak. Ini adalah lelucon. Bagaimana pil yang baru saja disempurnakan dari tripod obat bisa rusak? Tuan Hu, maksud Anda saya bergosip dan membingungkan hitam dan putih. Xiaoyan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Petik 2. Maksudmu aku mengganti pilnya? Wajah tua guru Hu tenggelam dan dia tampak sangat tidak senang. Pada saat yang sama, 8 dukun tingkat keempat lainnya mendatangi Xiaoyan untuk mengeksplorasi keaslian pil tersebut. Tuan Xiaoyan, saya juga berharap Anda dapat memberi kami pil. Ini adalah masalah antara 5 keluarga kami. Jika pesanan ini benar-benar seperti yang Anda katakan dan obatnya rusak, itu juga harus diselesaikan sendiri. Di antara 8 orang, seorang pria parubaya yang lebih tua melangkah maju, melengkungkan tangannya dengan sopan ke arah Xiaoyan, dan berkata sambil tersenyum. Di sisi lain, Tuan Hu melihat situasi di sini, tetapi raut wajah tuannya lebih suram. Dia tidak berharap membiarkan Xiaoyan maju untuk mengidentifikasi pil itu. Dia sangat bodoh. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan di belakangnya, tetapi dia masih ingin ikut campur dalam urusannya sendiri. Bukankah ini sama dengan mencari kematian? Pada saat yang sama, Xiaoyan juga tersenyum dan perlahan mengulurkan pil di tangannya kepada pria paruh baya itu. Tuan Hu, jika ini benar-benar yang dikatakan Tuan Xiaoyan, saya khawatir Anda harus memberi kami jawaban yang jelas. Orang parubaya terlihat dingin dan memiliki sedikit kemarahan di mata mereka.
Mereka telah mengadakan kompetisi pemurnian obat seperti ini lebih dari sekali. Namun, di masa lalu, hampir semua orang masuk seperti Xiao Yan, dan hasil akhirnya adalah orang-orang dari keluarga Hu sering menang. Tapi saya tidak menyangka bahwa kali ini, Xiao Yan melanggar konvensi. Pada saat yang sama, juga biarkan mereka berempat melihat cara keluarga Hu. Namun, pada saat suara populasi parubaya baru saja jatuh, Tuan Hu melintas seperti hantu dan muncul di antara mereka. Dengan tangan besar, dia meraih pil di tangan Xiao Yan. Nak, saya sangat sopan kepada Anda, tetapi saya tidak dapat membayangkan bahwa Anda berani memfitnah orang-orang saya di depan umum dan mengatakan bahwa kami mengganti pil. Menurut pendapat saya, itu. Suara kemarahan tipis keluar dari mulut lelaki tua itu, seolah-olah dia benar-benar dianiaya. Pada saat yang sama, kecepatan telapak tangan yang jatuh tidak melambat sama sekali. Dia akan memegang pil di tangannya. Namun, saat ini, gelombang semangat juang yang melonjak keluar dari tubuh anti-inflamasi tanpa menggunakan keterampilan bertarung apapun. Itu hanya limpahan energi, yang dengan mudah mengejutkan beberapa orang di sekitar tubuh, termasuk Tuan Hu yang sekarang muncul di depannya. Dengan hanya satu pukulan, 10 orang kuat kaisar yang bertarung tingkat tinggi di tengah lapangan dan 5 orang muda dengan mudah dikejutkan kembali oleh gelombang energi ini selama puluhan langkah sampai mereka jatuh ke kerumunan. Pada saat 10 orang melihat ke atas, mereka terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda berjubah hitam ini tidak hanya pandai dalam kekuatan jiwa, tetapi juga kuat dalam semangat juang. Mudah mengejutkan kembali beberapa orang. Wajah Xiao Yan tidak menyebabkan terlalu banyak fluktuasi tampilan. Sepasang mata hitam yang dicat dengan mata dingin jatuh pada Tuan Hu. Mata yang dingin membuat tubuh yang terakhir tidak bisa membantu tetapi membangkitkan semangat. Langkahnya tanpa sadar mundur, dan hatinya tenggelam. Tanpa diduga, kali ini, dia menendang pelat besi. Napas ini, apakah itu kaisar yang bertarung dengan bintang 9? Bagaimana mungkin seorang kaisar petarung bintang 9 yang begitu muda? Tidak hanya Tuan Hu, tetapi juga 9 orang di sekitarnya, memandang Xiao Yan dengan tatapan ngeri yang sama, termasuk orang-orang di sekitarnya. Apa identitas pemuda berjubah hitam ini dan betapa mengerikannya kultivasinya jika dia bisa mengejutkan 10 kaisar yang kuat bertarung sendirian? Sejarah bocah itu jelas tidak sederhana. Kamu tidak bisa menjadi musuh. Orang-orang dari beberapa keluarga tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dan mengangguk diam-diam. Meskipun hubungan mereka yang biasa tidak baik, sekarang kekuatan pemuda berjubah hitam itu cukup untuk mengancam kekuatan mereka masing-masing, sehingga mereka harus membiarkan kelompok ular lokal ini saling berpegangan. Tentu saja, untuk Tuan Hu, tidak ada yang akan memperhatikan mereka. Untuk yang terakhir, saya percaya tidak ada seorang pun di kota yang akan menyukainya. Hahaha, Tuan Xiao Yan benar-benar muda dan menjanjikan. Dia bukan hanya ahli herbal tingkat 4. Tak disangka, dia bahkan sekuat Si. Benar-benar membuat kami malu. Sebelumnya, pria parubaya yang mengulurkan tangannya ke Xiao Yan berdiri dan membungkuk hormat kepada Xiao Yan dan memeluknya. Jika dia hanya menghormati status Xiao Yan sebagai dukun, maka saat ini, kekuatan kultivasi Xiao Yan adalah alasan mengapa dia benar-benar menundukkan kepalanya. Melihat orang setengah baya seperti ini, tiba-tiba, di lapangan, kecuali Tuan Hu dan seorang pria parubaya di sampingnya, yang lain, termasuk para penonton itu, membungkuk dan memeluk Xiao Yan dengan hormat. Melihat adegan ini, Xiao Yan tersenyum dingin dan mengambil kembali nafas kuat yang dikeluarkan dari tubuhnya. Di dunia ini, apakah benar-benar kekuatan Anda sendiri yang bisa membuat orang lain benar-benar menunjukkan sikap hormat kepada Anda? Terlepas dari ini, bahkan jika dia adalah dukun tingkat keempat, dia tidak bisa mengancam orang-orang di depannya. Lagi pula, dibandingkan satu sama lain, ada 10 dukun urutan keempat. Adapun kaisar pertempuran bintang 9, tidak ada seorang pun di lapangan, dan inilah, justru alasan mengapa mereka takut pada Xiao Yan. Di antara 10 orang ini, yang memiliki kultivasi terkuat tidak berbeda dengan Tuan Hu. Pada tahap selanjutnya dari Doudi bintang 8, budidaya seperti itu memang disebut kuat, tetapi di depan Doudi bintang 9 yang kuat, Doudi bintang 8 masih jauh dari cukup. Tentu saja, Master Hu, sebagai ahli herbal tingkat keempat, dengan daya tariknya sendiri, pasti dapat menarik banyak orang kuat. Namun, pada tingkat yang sama,
Pihak lain adalah herbalis tingkat keempat. Bahkan jika dia juga Kaisar Bintang 9, hampir tidak ada yang mau memprovokasi orang yang begitu kuat. Tuan Hu, Anda baru saja mengatakan saya memfitnah Anda. Saya tidak tahu apakah Anda masih berpikir begitu sekarang. Xiao Yan menatap Tuan Hu dengan mata dingin dan seringai di sudut mulutnya. Meskipun dia mengambil kembali sebagian besar momentum dan otoritasnya, dia tidak membiarkan Tuan Hu pergi. Untuk orang-orang seperti itu, dia menghormati satu sama lain sebagai tamu, atau dia harus membanjiri mereka dan memberinya terlalu banyak kesempatan bernapas. Dia hanya akan berpikir bahwa orang lain takut padanya. Pada saat ini, Tuan Hu menghadapi tekanan mengerikan dari Xiao Yan. Keringat dingin terus-menerus keluar dari dahinya, wajahnya tidak menentu, dan suasana hatinya lebih sulit untuk diungkapkan. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia tidak akan pernah memprovokasi pria yang tampaknya tidak berbahaya di depannya. Siapa yang mengira bahwa seorang pemuda berjubah hitam akan memiliki kekuatan yang begitu kuat sehingga bahkan seorang pria yang telah berlatih sepanjang hidupnya tidak dapat menandinginya. Yang lebih mengerikan adalah bahwa sementara semangat juangnya kuat, yang terakhir masih seorang pejuang bintang 9, itu membuatnya tidak berani membayangkan. Adik laki-laki, ini baru pertama kali kita bertemu. Mengapa kamu begitu unik? Lebih baik meninggalkan ruang untuk satu sama lain dan membuatnya nyaman untuk menjadi teman di masa depan. Master Hu sekarang benar-benar membubarkan prestise aslinya. Mendengarkan kata-katanya, dia tidak berniat untuk terus bersikeras tidak bersalah. Teman, apakah saya perlu berteman dengan Anda? Anda juga memenuhi syarat untuk menjadi dukun jika Anda melanggar aturan dukun dan menggunakan cara kasar seperti itu dalam kompetisi dukun. Xiao Yan mencibir dengan jijik dan menggerakkan pikirannya. Momentum yang lebih mengerikan tiba-tiba jatuh dari kepala Tuan Hu, seperti gunung Tai, menekuk tubuh yang terakhir dalam sekejap. Bang! Dia setengah berlutut di tanah, lututnya tertanam di lantai, dan lantai keras di sekitarnya berubah menjadi tumpukan bubuk batu dengan keras. Lao Su, kakek, melihat lelaki tua itu berlutut, Hu Yonglin dan lelaki parubaya yang berdiri di sebelahnya tiba-tiba mengubah wajah mereka. Mata Hu Yonglin tiba-tiba berbalik, dan mata Shen Leng jatuh pada tubuh Xiao Yan. Begitu tubuhnya bergetar dan semangat juangnya melonjak, dia ingin bergegas menuju Xiao Yan. Bang! Namun, pada saat Hu Yonglin berangkat, Xiao Yan membawanya. Kekuatan tak terlihat membombardir dada Hu Yonglin seperti cangkang. Dengan ledakan tumpul, tubuh yang terakhir juga terbang mundur dan menghilang ke kerumunan di belakang. Bising! Di mata Xiao Yan, kekuatan seperti itu seperti semut mol. Nak, jangan terlalu gegabah. Ini adalah wilayah utara dan Aula Gurun Utara, dan keluarga Hu saya adalah orang-orang dari Aula Gurun Utara. Jika Anda berani melakukannya lagi, Aula Gurun Utara tidak akan mengampuni Anda. Sama seperti Xiao Yan meniup Hu Yonglin pergi, pria parubaya melangkah maju dengan wajah galak dan nada mengancam. Oh, apakah kamu dari kuil Bei Huang? Matanya menyipit salah, dan Xiao Yan berhenti, yang sepertinya merupakan jalan keraguan. Mendengar kata-kata Xiao Yan yang meragukan, pria parubaya itu senang. Benar saja, selama dia berada di wilayah utara, siapapun yang mendengar reputasi Aula Wilderness Utara tidak takut. Ya, kami adalah orang-orang di Aula Bei Huang. Jika kamu, Bang, namun, kali ini, tanpa menunggu pria parubaya itu menyelesaikan kata-katanya dengan bangga, Xiao Yan berbalik dengan mudah. Api putih hutan tiba-tiba mengembun di kepala pria parubaya itu dan berubah menjadi tangan api besar. Dalam sekejap, dia menembak tubuh pria parubaya itu. Karena saya dari kuil Bei Huang, saya tidak perlu berbelas kasih. Setelah membunuh pria parubaya itu, Xiao Yan mengalihkan pandangannya, dan matanya yang dingin tertuju pada Tuan Hu lagi. Karena dia berasal dari Aula Gurun Utara, Xiao Yan tidak perlu peduli jika dia mulai. Saya pikir orang-orang ini harus tahu bagaimana berhenti setelah melihat kekuatan mereka sendiri, tetapi tampaknya itu bukan yang dibayangkan Xiao Yan. Nak, kamu harus berpikir jernih bahwa orang-orang di Aula Gurun Utara tidak mudah dibunuh. Jika kamu benar-benar membunuh kami, Aula Gurun Utara tidak akan membiarkanmu pergi. Melihat mata Xiao Yan yang sangat dingin, Tuan Hu tiba-tiba tenggelam dalam hatinya. Dia hanya berharap untuk menakut-nakuti satu sama lain dengan Aula Gurun Utara. Sayangnya, idenya jelas salah. Jika aku membunuhmu, kuil Bei Huang tidak akan membiarkanku pergi. Tapi jika aku tidak membunuhmu,
Mendengar pidato itu, Xiao Yan tersenyum dingin dan mengangkat tangannya. Api di kepala Tuan Hu tiba-tiba melonjak, tetapi dalam sekejap mata, dia berubah menjadi tangan api putih besar dan ingin jatuh di kepala Tuan Hu. Wah, jangan terlalu banyak menipu orang. Pada saat dia melihat tangan besar api, Tuan Hu tiba-tiba merasakan sensasi. Dia telah melihat kengerian hal ini sekarang. Jika dia membiarkannya jatuh pada dirinya sendiri, bukankah dia ingin mengikuti jejak pria tadi? Sangat disayangkan bahwa di bawah ancaman mutlak Xiao Yan, bahkan jika dia adalah Kaisar Bintang 8, dia tidak dapat menyingkirkannya. Dia hanya bisa menyaksikan nyala api yang melayang di atas jatuh. Namun, pada saat nyala api jatuh, Tuan Hu tiba-tiba berteriak dan berkata, "Tuan Su." Dengan teriakan, di kastil kuno jauh di dalam kota, ada napas yang sangat besar terhembus dari angin. Kekuatan tak terlihat mengembun menjadi pisau tak terlihat di kehampaan dan menembak keras ke api. Maafkan orang lain dan maafkan orang lain. Yang mulia telah melakukannya, tetapi beberapa tidak memperhatikan kuil Bei Huang saya. Suara tebal dari kata-kata datang, dan kemudian ledakan yang tumpul keluar dari udara, dan tangan api besar yang tergantung di kepala Tuan Hu menyebar. Xiao Yan acuh tak acuh terhadap ini. Untuk orang ini, dia sudah memperhatikan napas yang terakhir ketika dia memasuki kota, tetapi dia tidak mengingatnya. Pada hari-hari awal pertarungan Bintang 9, Xiao Yan tidak takut dengan kultivasi ini sejak beberapa bulan yang lalu, apalagi sekarang. Saat api menyebar, momentum dan tekanan kuat yang telah menekan Tuan Hu juga menghilang. Kemudian, sesosok setengah bayam muncul di depan Tuan Hu dan setengah dari tubuhnya menghalanginya di belakang. Begitu yang terakhir melihat penampilan pria parubaya itu, wajah tua tiba-tiba menunjukkan warna kejutan. Pada saat yang sama, ketika dia melihat Xiao Yan, dia juga sedikit mencibir. Senyuman itu seperti memberitahu bahwa ada Doudi Bintang 9 yang duduk di belakangnya. Dia tidak takut pada Xiao Yan. Sementara pria parubaya itu muncul, orang lain di lapangan segera menatapnya dengan hormat. Seperti Xiao Yan, pencegah yang terakhir tidak lebih buruk dari yang kuat, atau mungkin karena yang terakhir menjaga di sini sepanjang tahun. Sebaliknya, orang-orang ini lebih takut kepada Tuan Su. Kekuatan Kaisar Pertempuran Bintang 9 di kota ini, kecuali 5 keluarga, adalah dia menutupi langit. Bahkan 5 keluarga menyembah yang terakhir dengan hati-hati. Ada beberapa alasan mengapa Master Hu dapat memanggil yang terakhir pada saat kritis. Ketika Tuan Su muncul, sepasang mata tajam merobek kekosongan seperti pedang tajam dan jatuh pada Xiao Yan. Pada saat yang sama, yang terakhir juga melihatnya dengan lembut. Sehat. Kemudian, Tuan Su melihat wajah muda Xiao Yan, tapi dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia telah melihat wajah ini belum lama ini. Meskipun itu hanya penampilan umum, dia masih bisa mengidentifikasi sekilas bahwa orang di depannya adalah orang yang diperintahkan Tuhan untuk dibersihkan. Melihat mata terkejut Lord Su, Xiao Yan tersenyum dingin. Dia tahu bahwa orang ini harus mengenali dirinya sendiri, tetapi itu tidak masalah. Apakah dia bisa mengenalinya atau tidak, dia akan membunuh mereka hari ini. Dia tidak ingin membuat masalah dengan Aula Bei Huang, tetapi orang-orang ini menganggap diri mereka berpangkat tinggi dan tidak dapat disentuh oleh siapapun. Mereka baru saja membunuh seorang Raja Bintang, dan semut yang tak terhitung jumlahnya akan bergegas. Dalam analisis terakhir, akan ada situasi hari ini. Sebagian alasannya juga harus dikaitkan dengan Pang Liu. Tapi semua ini tidak lagi penting. Xiao Xuan terluka dan Raja Utara disegel di Menara Obsidian. Dia hampir ditinggalkan oleh South Hall Lord. Begitu dia ditinggalkan, dia akan mati. Karena pihak lain tidak akan meninggalkan ruang untuknya, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Apakah kamu, orang yang membunuh Penatuali? Wajah pria parubaya itu sedikit curiga. Dia masih tidak percaya bahwa orang yang bisa membunuh Kaisar Bintang 7 yang bertarung hanya akan menjadi pria muda seperti itu. Meskipun dia telah melihat potret yang terakhir, dia terkejut melihatnya dengan matanya sendiri saat ini. Begitu dia mengatakan ini, wajah Tuan Hu di belakangnya tiba-tiba berubah. Dia secara alami mendengarnya. Saat ini, dia mengerti di dalam hatinya. Tidak heran Xiao Yan akan menembak mereka tanpa ragu. Nak, apakah kamu akan pergi denganku, atau kamu ingin aku membawamu kembali? Nada bicara pria parubaya itu dingin dan acuh tak acuh. Sepertinya dia tidak khawatir dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiao Yangang. Bagaimanapun,
Dia adalah seorang pria muda. Bahkan jika prestasinya kuat, seberapa kuat dia? Terlebih lagi, ada banyak orang kuat di Aula Beihuang. Tidak mudah bagi semua orang untuk bergandengan tangan untuk memenangkan Xiao Yan. Oh, mendengar pidato itu, Xiao Yan menyeringai, dan senyumnya terlihat sangat dingin. Kenapa kamu tidak ikut denganku? Apa? Pria parubaya itu sedikit terkejut. Tampaknya beberapa tidak percaya apa yang dikatakan Xiao Yan. Namun, pada saat berikutnya, bayangan gelap muncul di depan pria parubaya itu seperti hantu. Telapak tangan itu berbalik dan jatuh dengan keras di dada pria parubaya itu. Apa? Bocah ini. Kecepatan yang mengerikan. Ketika dia terkejut, pria parubaya itu tidak berani ragu sedikit pun. Pengalaman tempur selama bertahun-tahun membuatnya benar-benar tenang saat ini. Menghadapi serangan Xiao Yan, pria parubaya itu terkejut, tapi dia tidak panik sama sekali. Semangat juang melonjak hebat dan mengembun dengan cepat di telapak tangannya. Kemudian, dia menyerang dengan telapak tangan Xiao Yan. Bang! Sebuah pukulan jatuh. Meskipun pria parubaya itu tidak terluka parah, dia juga diledakkan oleh telapak tangan Xiao Yan, dan darahnya bergejolak di tubuhnya. Wajah Master Sudian berubah dan tubuhnya mundur. Pada saat yang sama, matanya menatap marah pada Xiao Yan di seberangnya. Matanya penuh dengan kejutan. Telapak kaki mengayuh maju mundur pada kekosongan. Setiap kaki jatuh, itu akan menghancurkan kekosongan di bawah kakinya. Tidak sampai puluhan langkah kemudian Lord Su menenangkan tubuhnya dengan wajah yang bermartabat, menatap Xiao Yan dengan matanya, dan berkata dengan suara yang tidak dapat dipercaya. Tahap selanjutnya dari pertarungan bintang 7. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan. Kultivasi tidak menentukan segalanya, sama seperti usia tidak menentukan kekuatan. Kasihan kamu masih tidak dapat memahami kebenaran ini. Suara kata-kata kaget di mulut utama Aula Su belum jatuh, tapi Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil mencibir. Hampir pada saat yang sama, tangan kanannya tiba-tiba terangkat, kelima jarinya menekuk menjadi cakar, dan api putih sen tiba-tiba muncul di ujung jari. Mata dingin yang dipenuhi dengan api putih sen juga jatuh pada Tuan Hu, yang mati rasa di satu sisi pada saat yang sama. Kamu pikir aku tidak bisa membunuhmu dengan dukungan dari Kaisar yang bertarung dengan bintang 9? Aku membencimu pria yang tidak tahu berterima kasih dan berbahaya. Tangisan dingin jatuh, dan telapak tangan Xiao Yan juga jatuh di tenggorokan Tuan Hu. Api menyebar dengan cepat dan menutupi seluruh tubuh Master Hu dalam sekejap mata. Dengan teriakan serak, tubuh lelaki tua itu tertutup es dingin dalam sekejap mata. Ketika Xiao Yan mengendurkan telapak tangannya, itu tersebar dan pecah menjadi puing-puing es di seluruh tanah. Keanehan api dingin roh tulang ditampilkan dengan tajam dan jelas pada saat ini. Begitu matanya berbalik, Xiao Yan menatap 4 keluarga lainnya. Melihat sikap sombong Xiao Yan, yang terakhir segera meringkuk dan mundur kembali. Bahkan pemimpin Aula Su, yang merupakan kaisar pertarungan bintang 9, bukanlah lawan Xiao Yan. Berani sekali mereka melawannya. Pada saat yang sama, orang-orang ini juga diam-diam merasa beruntung. Untungnya, mereka tidak memperlakukan Xiao Yan sebelumnya. Jika tidak, saat ini, saya khawatir Tuan Hu tidak akan sendirian di es yang pecah di seluruh tanah. Nak, kamu telah berulang kali menyakiti orang-orang di yurisdiksi Aula Gurun Utara saya. Anda benar-benar tidak memperhatikan Aula Gurun Utara saya. Melihat Tuan Hu jatuh seperti ini, wajah Tuan Aula Su tiba-tiba tenggelam. Bagaimanapun, Tuan Hu juga seorang pria di Aula Gurun Utaranya. Dia telah menawarkan banyak hal baik kepadanya selama bertahun-tahun. Dia juga setengah dari dirinya sendiri. Sekarang dia tidak bisa menahan marah ketika dia melihat bawahannya mati. Pada saat tangisan itu jatuh, tubuh Sudian Lord tiba-tiba berkedip, dan kecepatan yang mengerikan membuat orang bergidik. Namun, dalam sekejap mata, Sudian Lord telah muncul di depan Xiao Yan. Telapak tangannya berbalik dan jatuh dengan keras ke dada Xiao Yan. Langkah ini adalah langkah membunuh. Bersandar di telapak tangan Luo. Saat Xiao Yan hendak bergerak, telapak tangan Master Sudian tiba-tiba bergetar cepat di depannya. Kemudian, serangkaian jejak telapak tangan seperti telapak tangan asli muncul di dada Xiao Yan seperti hantu. Jika pemboman seperti itu jatuh bersama, bahkan Xiao Yan takut dia tidak tahan. Tangan yang menjulang. Xiao Yan juga melihat sekilas kengerian bersandar pada telapak tangan Luo. Namun, pengalaman tempur yang terakumulasi selama bertahun-tahun membuat Xiao Yan tidak takut. Pikirannya bergerak,
Dan kekuatan jiwa yang melonjak di tengah alisnya tiba-tiba melonjak menjadi telapak tangan besar dengan garis yang jelas. Dengan pukulan telapak tangannya yang lebar, dia menahan jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Bang! Dengan suara keras yang membosankan, Xiao Yan dan Aula penguasa Su mundur ke belakang, dengan jarak 100 langkah di antara mereka. Pukulan barusan, meskipun Xiao Yan mempertaruhkan kerugian kecil, itu tidak terlalu menyakitkan. Namun, Aula Lord of Su gagal mengenainya, dan tubuhnya kembali berbinar, seperti belatung dari tulang tarsal. Kemudian dia mengitari Xiao Yan lagi dan muncul di belakang Xiao Yan, sebuah kaki cambuk menancap dari atas ke bawah, seolah membelah Xiao Yan menjadi dua dari atas. Gajah emas, Kai, dengan tangisan pelan di hatinya, otot-otot di sekitar tubuh Xiao Yan tiba-tiba menjadi tegang. Kekuatan raksasa yang mengerikan meledak dari setiap sel otot seperti naga yang bangun. Kekuatan tak terlihat mengembun menjadi lapisan tipis cahaya keemasan di permukaan tubuh Xiao Yan, dan lapisan cahaya keemasan yang tampaknya tipis ini memblokir pukulan mengerikan dari Aula Lord Su di belakangnya. Dan, saat pukulan itu jatuh, kaki Sudian Lord sepertinya menendang dinding. Tubuh Xiao Yan bergetar sedikit, yang dengan mudah menghilangkan kekuatan besar di belakangnya. Pada saat yang sama, gambar kekuatan ditentukan untuk ditampilkan pada saat ini. Kekuatan yang lebih mengerikan mengembun di telapak tangan Xiao Yan. Pada saat berbalik, Xiao Yan meraih pergelangan kaki Sudian Lord di telapak tangannya, kekuatan mengerikan itu sepertinya menghancurkan tulang. Sementara wajah Sudianzu sangat berubah, Xiao Yan melambaikan tangannya dan melemparkan tubuh Sudianzu kembali seperti sampah. Bang! Tubuh Sudian Lord menabrak kota, dan kekuatan mengerikan mengalir keluar, yang memaksa sebagian besar tanah di sekitarnya menjadi depresi. Dengan hanya satu pukulan, sebuah lubang besar tertinggal di kota, dan di dasar lubang itu ada Sudian Lord yang biasanya ditakuti oleh semua orang. Di tangan Xiao Yan, Kaisar Pertempuran Bintang 9 sangat rentan. Terlebih lagi, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa orang yang mengecam Kaisar Pertempuran Bintang 9 hanyalah seorang Kaisar Pertempuran Bintang 7 muda. Inilah yang dikatakan Tuan Su. Saya khawatir tidak ada yang akan percaya bahwa Kaisar Petarung Bintang 9 akan dilecehkan oleh Kaisar Petarung Bintang 7 jika tidak dilihat oleh orang-orang yang hadir hari ini. Bergumam. Dengan semburan debu dan kabut di lapangan, suara menelan air liur yang dipenuhi kejutan juga terdengar pelan di kota. Dalam kehampaan, Xiao Yan melihat ke dasar lubang yang dipenuhi debu dan kabut. Matanya menyipit perlahan. Di sana, kekuatan yang sangat mengerikan berkumpul dengan liar. Semangat juang di tubuh utama Aula Su dengan cepat berlalu, dan semangat juang yang besar dipadatkan dalam satu titik. Tidak sulit untuk menebak bahwa yang terakhir harus mengerahkan keterampilan bertarung yang kuat saat ini. Tidak bisakah kamu menahannya? Dengan bisikan rendah di mulutnya, sudut mulutnya menimbulkan seringai. Kemudian, Xiao Yan juga mengangkat tangannya, mengaitkan 10 jarinya, dan simpul segel rumit yang familiar dimainkan. Kecepatan kilat itu menyilaukan. Pada saat yang sama, jari api besar perlahan terkondensasi dan terbentuk di atas kepala Xiao Yan. Keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat roh, cetakan pelampung besar. Keterampilan bertarung tingkat lanjut roh, menjembatani kesenjangan. Dengan suara sorakan di hati mereka, segel emas persegi besar meledak dari lubang di dunia. Itu kuat, seperti meteorit miring, langsung ke langit, dan targetnya adalah Xiao Yan. Adapun sisi Xiao Yan, sementara dia berteriak di dalam hatinya, jari-jari besar di kepalanya yang ditutupi oleh api putih hutan juga jatuh. Di mana dia lewat, kehampaan berputar dan runtuh, dan momentum yang kuat tampaknya menghancurkan langit dan bumi. Suara mendengung dan gemetar membuat suara antara langit dan bumi, dan hati semua orang gemetar. Kekuatan yang mengerikan, kecuali jika itu adalah kaisar yang bertarung dengan bintang 9, yang lain tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Bahkan jika mereka merasakan napas ini, itu sudah cukup untuk membuat semua orang yang hadir pucat. Dalam napas tegang orang-orang, segel emas besar bertabrakan dengan jari api besar. Ledakan menderu terdengar melalui langit dan bumi, dan orang-orang di kota bahkan bisa merasakannya. Tampaknya seluruh kota bergetar, bumi bergetar, dan beberapa orang tidak stabil. Napas energi yang mengerikan diselimuti antara langit dan bumi yang positif, dan rasa penindasan yang kuat jatuh di kepala orang-orang pada saat ini. Sangat sulit untuk membayangkan kekuatan yang begitu kuat. Saat ini,
Ada kesenjangan besar dalam kultivasi mereka. Di langit, ketika segel raksasa emas bertabrakan dengan jari, dunia menjadi sunyi. Kemudian, badai energi dahsyat yang hampir ingin menghancurkan langit dan bumi menyapu dengan liar ke segala arah dengan pusat tumbukan antara keduanya. Api putih hutan dibungkus dengan energi ki yang bertarung. Di mana ia lewat, kekosongan tak terlihat runtuh dalam sekejap, dan semua penonton di lapangan, pada saat inilah wajahnya sangat berubah dan tubuhnya mundur satu demi satu. Namun, dalam sekejap mata, hampir setengah dari bangunan di kota hancur di bawah badai energi yang mengerikan ini. Adapun orang-orang itu, selain beberapa kaisar petarung yang kuat yang memiliki kultivasi yang kuat dan dapat melawan mereka, setiap kaisar semi juga memiliki luka yang tak terhitung jumlahnya. Api putih hutan memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, menutupi seluruh kota. Pada saat ini, mata semua orang tertutup. Satu demi satu, mereka masih mau tidak mau melihat ke pusat cahaya putih. Di sana, selain sepotong cahaya putih yang tidak bisa dilihat secara langsung, ada atmosfer kehancuran yang sangat mengerikan. Semua orang yang hadir terkejut dengan ini. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa dengan budidaya Kaisar Bintang 7, mereka bisa tanpa rasa takut atau bahkan menekannya di depan Kaisar Bintang 9. Kapan saja, mereka mungkin tidak akan memilih untuk mempercayainya. Sekarang, ketika semua ini benar-benar muncul di depan mereka, tapi mereka tidak mau mempercayainya. Xiao Yan hari ini memberitahu mereka dengan tindakan praktis bahwa di bawah premis kekuatan absolut, aturan apapun dapat dilanggar dan dikembangkan, dan mungkin tidak dapat menentukan segalanya. Dua keterampilan bertarung yang kuat saling memengaruhi dan tidak menyerah satu sama lain. Dengungan bumi yang bergetar bergema di seluruh dunia. Namun, keseimbangan waktu seperti itu hanya berlangsung selama beberapa puluh detik. Klik, tiba-tiba, suara pecah yang renyah terdengar di langit. Antara langit dan bumi, mata saling memandang. Mereka semua curiga. Mereka juga sangat penasaran. Dari mana suara rusak ini berasal? Apakah itu segel raksasa atau jari raksasa? Pada saat ini, di tanah di bawah, ada lubang besar di bagian bawah. Pada saat ini, Tuan Aolasu tampak sangat ketakutan. Yang lain tidak tahu, tetapi hatinya sangat jelas bahwa cetakan pelampung besar itu terkait dengan dirinya sendiri. Setiap perubahan dalam keterampilan bertarung ada dalam persepsinya. Saat ini, tempat asal suara rusak itu adalah cetakan pelampungnya yang besar. Segel pelampung besar dan jari Mi Huang tampaknya tidak dapat menjaga keseimbangan, tetapi pada akhirnya, jari Mi Huang masih jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Ini bukan hanya karena tingkat keterampilan bertarung yang lebih tinggi, tetapi juga Xiao Yan sendiri. Kekuatan tempur yang terakhir sebanding dengan yang kuat di tengah-tengah Kaisar Pertempuran Bintang 9, dan Aula Penguasa Su hanya layak untuk hari-hari awal Kaisar Pertempuran Bintang 9. Sebaliknya, Lord of the Su Hall jauh dari lawan Xiao Yan dalam aspek apapun dan akan kalah, yang juga diharapkan. Ini, bagaimana mungkin? Cetakan pelampung besarku. Bagaimana aku bisa kalah dari kemampuan bertarung anak laki-laki berbulu? Bagaimana ini bisa terjadi? Keterampilan bertarung hampir pecah, dan wajah Tuan Su menjadi putih. Namun, dia tidak menunggunya untuk bergerak. Bang! Pada saat berikutnya, hanya ada suara pecah yang keras. Cetakan pelampung besar yang ditampilkan oleh Aula Lord of Su benar-benar rusak saat ini. Tabrakan dari dua keterampilan bertarung, dari awal hingga akhir, totalnya kurang dari 1 menit. Penindasan kekuatan absolut membuat wajah polos Xiao Yan tidak berubah dari awal hingga akhir. Kaisar Pertempuran Bintang 9 biasa tidak lagi memiliki ancaman baginya hari ini. Setelah itu, bantuan kelaparan berarti bahwa dengan sisa kekuatan yang kuat, gengsi tidak berkurang dan jatuh dengan keras ke Aula Penguasa Su. Gelombang panas yang mengamuk tersapu, dan suhu panas menghanguskan kehampaan yang tak terlihat. Gelombang api menyapu, gelombang demi gelombang, dan cahaya putih yang awalnya penuh dengan langit dan bumi tersebar. Para penonton juga mengalami retret gila dengan perubahan tajam di wajah mereka, karena takut terkena badai. Adapun Lord of the Su Hall, tidak ada jejak kemerahan di wajahnya yang putih, tetapi di matanya, itu juga tampak kosong. Di bawah ketakutan yang tak tertandingi ini, jiwanya meringkuk. Bahkan jika Xiao Yan berhenti sekarang, aku takut dia akan mati ketakutan. Ledakan. Tidak mengherankan, ledakan yang mengguncang bumi terdengar di langit, dan seluruh kota bergetar hebat pada saat ini.
Semua orang di kota itu terbang ke langit dengan ketakutan, jauh dari bencana yang mengguncang dunia. Sulit untuk membayangkan bahwa kekuatan mengerikan seperti itu dapat dicapai oleh seorang kaisar petarung bintang 7. Untuk waktu yang lama, ketika badai menyebar, hanya lubang besar seperti jurang yang tersisa di kota di bawah, dan semua bangunan di sekitarnya ditelan dengan kejam. Di langit, mereka yang tidak terlibat dalam efek samping dari keterampilan bertarung pucat saat ini, melihat pemandangan di depan mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan tatapan yang sangat luar biasa. Di langit, wajah tanpa ekspresi Xiao Yan dan keterikatan yang berulang telah membuatnya tidak lagi memiliki belas kasihan untuk orang-orang ini. Mengambil kembali matanya, Xiao Yan dengan lembut menyentuh kekosongan di jari kakinya, bergerak maju, dan ingin melewati kota dan terus bergerak maju. Saat tubuh Xiao Yan hendak melewati kastil kuno yang besar, tubuhnya perlahan berhenti, matanya menarik diri, dan matanya tertuju pada kastil kuno dengan mata dingin. Begitu backhand berbalik, penguasa berat Xuan yang besar jatuh ke tangannya. Tangan lainnya menyapu penggaris yang berat dengan lembut. Dengan keras, api putih hutan naik dan membungkus seluruh penguasa raksasa. Api melahap penggaris gelombang. Dengan teriakan pelan di mulutnya, penguasa raksasa di tangannya melambai. Kemudian, tenda penguasa putih yang megah meledak dengan desisan, merobek kekosongan dan bangkit melawan badai. Akhirnya, itu jatuh di kastil kuno di bawah dengan momentum menghancurkan langit dan bumi. Kemudian, di mata semua orang yang terkejut di kota, kastil kuno tempat Aula Gurun Utara dan Aula Selatan berada runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Sekarang, Aula Selatan dari Aula Gurun Utara benar-benar hancur. Setelah Aula Selatan dihancurkan, itu adalah kejutan besar bagi Aula Gurun Utara. Saya percaya bahwa segera, nama Xiao Yan akan diperkenalkan ke Aula Gurun Utara. Saat itu, saya khawatir akan ada badai di wilayah utara, yang awalnya tenang. Di langit terbuka, langit biru ribuan mil, dan matahari yang terik sepertinya melelehkan orang-orang dari langit. Gobi tandus di bawah mencerminkan warna merah dan kuning, terutama mati. Angin panas yang bertiup di udara seperti bilah merah yang menyapu seluruh dunia, dengan mudah menghancurkan sisa-sisa beberapa Warcraft besar di Gobi menjadi sepotong pasir kuning dan tenggelam dalam angin kencang. Lingkungan yang buruk seperti itu hanya bisa digambarkan dengan kata suram. Cilian Gobi, Gobi terbesar di hutan belantara utara, juga merupakan tempat paling tandus di seluruh hutan belantara utara. Di sini, meskipun bumi tidak seperti pasir kuning, itu juga merupakan tanah tandus. Kerikil di mana-mana membawa suhu tinggi yang panas, yang membuatnya sulit untuk berjalan dan membakar telapak kaki orang. Oleh karena itu, praktik merah Gobi ini memiliki gelar lain, bertelanjang kaki di sebelah. Lingkungan yang panas tidak cocok untuk makhluk hidup, tetapi di Gobi yang tak terbatas ini, pada saat ini, sekelompok kecil orang terhuyung-huyung ke depan dan berjalan perlahan. Keringat terus berjatuhan dari dahi orang-orang ini. Namun, sebelum keringat jatuh ke tanah, itu telah menguap ke udara panas. Sebagian besar adegan orang-orang ini biasa saja, tetapi ada juga beberapa orang paruh baya berjubah brokat yang memiliki napas tebal dan tidak terpengaruh oleh lingkungan langit dan bumi. Orang-orang ini semua adalah orang kuat dari kaisar yang bertarung dengan bintang 9. Adapun yang lain, bahkan pertarungan kuat biasa melawan kaisar juga terlihat sedikit jelek di bawah lingkungan yang aneh ini. Lingkungan di Wilderness Utara tidak lebih baik daripada di hutan belantara barat. Bahkan di Gobi ini, bahkan pertarungan kuat melawan kaisar dipengaruhi oleh lingkungan. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan langit dan bumi. Bahkan jika itu sekuat melawan kaisar, itu tidak bisa diabaikan. Namun, salah satu dari orang-orang ini tidak pernah terpengaruh oleh lingkungan yang keras di Gobi. Seorang lelaki tua yang lusuh, berpakaian compang camping dan penuh rasa malu, berjalan di antara sekelompok kecil orang ini, tetapi wajahnya tidak berubah sama sekali. Langkahnya tampak berantakan, tetapi jika Anda perhatikan baik-baik, Anda dapat menemukan bahwa tampaknya ada hukum khusus dalam langkah-langkah yang berantakan ini, dan hukum inilah, tubuh bengkok lelaki tua itu tidak pernah jatuh. Selain lelaki tua yang ceroboh, di akhir tim, sosok muda mengenakan jubah hitam dan langkah mantap bergerak maju perlahan. Melihat penampilannya, tentu saja Xiao Yan jauh ke utara. Seminggu telah berlalu sejak penghancuran Aula Selatan. Saat ini, Gobi tempat Xiao Yan berada adalah satu-satunya jalan menuju Gunung Beiji. Meskipun bukan gurun yang luas, itu juga merupakan area yang luas.
Di sini, bahkan Xiaoyan akan berisiko tersesat tanpa pemandu. Untuk menghindari hal ini, Xiaoyan hanya bisa mengikuti tim di depannya. Meskipun jumlah tim ini kecil, 3 kaisar petarung berpangkat tinggi yang memimpin di depan mereka memiliki pemahaman tertentu tentang Gobi. Mereka seperti kuda tua yang tahu jalan dan satu-satunya pemandu mereka di Gobi saat ini. Saat ini, semua orang di tim telah membayar 50 batu roh tingkat rendah kepada 3 orang. Meskipun biayanya tinggi, tidak hanya digunakan untuk menyeberangi Cilian Gobi, tetapi juga untuk memungkinkan mereka menyeberangi Gobi dengan aman. Meskipun Cilian Gobi tandus dan tandus, ada juga potensi bahaya di lingkungan yang keras ini. Warcraft yang kuat bertahan dengan keras di lingkungan ini. Perjuangan untuk bertahan hidup lebih intens di sini. Warcraft yang kuat akan jatuh setiap saat, tetapi mereka yang bertahan hanya akan ada lebih kuat. Di Cilian Gobi ini, bahkan kaisar pertempuran tingkat tinggi biasa juga dalam bahaya hidup. Oleh karena itu, pemimpin tim ini akan terdiri dari 3 kaisar petarung tingkat tinggi. Berjalan di ujung kerumunan, Xiaoyan tidak terburu-buru. Meskipun kerikil ada di mana-mana, itu tidak membuatnya kesulitan. Telapak kakinya jatuh, dan kerikil di bawah kakinya mudah hancur seperti tahu. Kemanapun dia lewat, dia meninggalkan deretan jejak kaki yang terlihat jelas. Pada saat yang sama, dengan napas dan napas Xiaoyan, energi api kuat yang terkandung di dunia ini terus mengalir ke tubuhnya. Meskipun latihan ini sangat lambat, tetapi juga sangat padat. Setiap jejak energi dipadatkan setelah berkali-kali penyerapan dan pemurnian, dan hasilnya tidak diragukan lagi yang paling langsung untuk pertumbuhan kultivasi. Satu-satunya kelemahan adalah kecepatannya lambat, tetapi ini tidak memengaruhi minat Xiaoyan pada dia. Setelah pesta menara obsidian terakhir, pencapaian Xiaoyan telah meningkat pesat, tetapi napasnya tidak cukup tenang. Setelah periode curah hujan yang lambat, saya percaya pencapaian Xiaoyan dapat sepenuhnya dikonsolidasikan, yang merupakan hal yang baik untuknya. Bersama dengan yang kuat, itu seperti perjalanan pertapa di Gobi. Hanya dengan mengambil satu langkah pada satu waktu dan rendah hati, kita dapat benar-benar tumbuh dewasa, dan Xiaoyan secara alami memahami kebenaran ini. Sehat. Sementara Xiaoyan sedang berjalan, sosok lelaki tua yang tidak rapi itu tiba-tiba memasuki pandangan Xiaoyan. Seorang lelaki tua biasa, tentu saja, tidak akan menarik perhatian Xiaoyan, dan perbedaan dari lelaki tua ini adalah jubah hitamnya yang compang camping. Sebuah jubah hampir patah, dan jelas bahwa jubah itu terbakar oleh api, tetapi ini membuat Xiaoyan lebih khawatir, karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada bau api yang kuat dan mendominasi dari tubuh lelaki tua itu. Dari titik ini saja, Xiaoyan bisa yakin, yang terakhir juga seorang pembudidaya atribut api, dan prestasinya tidak akan pernah rendah. Setidaknya, ketika Xiaoyan menyelidiki satu sama lain dengan kekuatan jiwanya, dia tidak dapat menemukan informasi yang berharga. Sebagai pembudidaya atribut api, dia sangat malu dengan nyala api, yang benar-benar membuat Xiaoyan penasaran. Api macam apa yang bisa membuat orang kuat dengan atribut api terlihat seperti ini? Sehat. Ketika Xiaoyan menjelajahi lelaki tua itu dengan kekuatan jiwanya, yang terakhir juga memperhatikan. Sebuah senyuman muncul di wajah tuanya yang gelap, dan kemudian langkahnya yang mengejutkan menjadi tidak terlihat dan melambat. Adapun Xiaoyan saat ini, dia terganggu dan memikirkan pertanyaan di hatinya pada saat sebelumnya. Jika nyala api yang bisa membuat petarung yang kuat jadi malu bukanlah pekerjaan seseorang dengan kultivasi yang lebih kuat darinya, saya khawatir hanya ada satu nyala api di dunia. Apakah itu api yang aneh? Tiba-tiba, Xiaoyan memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Ketika dia mengangkat kepalanya, bayangan manusia tiba-tiba muncul di depannya. Tanpa diduga, dia jatuh tepat di atasnya. Kemudian, di wajah terkejut Xiaoyan, dia jatuh di depannya. Pada saat yang sama, tangisan sedih juga terdengar, menarik perhatian orang-orang di depannya. Wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah. Tanpa diduga, seseorang bisa mendekatinya tanpa dia sadari. Bahkan jika dia hanya linglung sesaat saja, kecelakaan seperti itu sudah cukup untuk menyakitinya. Tubuhnya dengan cepat mundur. Setelah memastikan keamanan lingkungan sekitarnya, Xiaoyan melihat ke tempat di mana dia baru saja berdiri dengan mata waspada. Pada saat ini, di sana, lelaki tua yang ceroboh itu meringkuk di tanah dengan ekspresi menyakitkan. Mereka telah menerima 3 orang dari mereka. Para petinggi mereka tentu ingin memastikan bahwa mereka diantar ke tujuan mereka.
Mereka tidak dapat dengan mudah meninggalkan siapapun dalam tim. Saat ini, perilaku lelaki tua yang ceroboh itu pasti akan memperlambat kecepatan maju mereka. Selain itu, tidak ada beberapa Warcraft kuat di dinding latihan merah. Setelah diprovokasi oleh orang tua, itu akan menyebabkan lebih banyak masalah. Dibandingkan dengan ini, tidak ada yang ingin melihat situasi terakhir. Wow, sakit. Pria tua itu memegang kaki kanannya di tangan dan berguling-guling di tanah. Suara ratapan yang agak serak di mulutnya membuat orang merasa kesal. Terlebih lagi, dia masih tampak jijik. Di depan orang banyak, 3 pria parubaya berjubah brokat juga mengerutkan kening dan menatap pria tua ceroboh yang meringkuk di tanah. Pada saat yang sama, mereka juga memperhatikan Xiao Yan. Secara alami, mereka dapat melihat bahwa lelaki tua yang ceroboh itu pasti sengaja membuat masalah. Tetapi saat ini, apapun alasannya, dia harus menekan masalah itu terlebih dahulu. Jika dia membuat masalah seperti itu lagi, aku khawatir itu akan terjadi, membawa masalah bagi semua orang. Pak, langitnya tinggi dan jalannya jauh. Kami masih harus bergegas sekarang. Jika tidak apa-apa, kami harap Anda bisa bertahan sebentar, tunggu sampai gelap, lalu periksa lukanya. Terlebih lagi, kekuatan Warcraft di Cilian Gobi sangat mengerikan. Begitu mereka tertarik, itu akan menjadi banyak masalah. Saya juga berharap Anda dapat mempertimbangkan keselamatan kami. Salah satu dari 3 orang parubaya berjubah brokat berdiri dan berbicara dengan tenang, tetapi lelaki tua yang ceroboh itu mengabaikan kata-katanya dan masih meringkuk di tanah dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya, yang membuat orang lain merasa sakit. Orang tua bau, Tuan Chen berbicara kepada Anda dengan suara yang bagus dan marah. Mengapa Anda masih berpura-pura seperti ini? Jika Anda tidak bangun dan diam lagi, hati-hati, saya akan bertanya kepada Anda untuk bangun. Pria parubaya itu memperhatikan kepentingannya sendiri dan suka berbicara, tetapi mereka yang sedang dalam perjalanan tidak peduli. Mereka hanya peduli dengan perjalanan mereka dan tidak bisa ditunda oleh siapapun. Pada saat ini, Xiao Yan juga mengerutkan kening dengan curiga dan menatap pria tua yang tidak rapi itu meringkuk di tanah di depannya. Dia belum pernah bertemu yang terakhir, tetapi apa yang ingin dilakukan lelaki tua itu? Pria tua jorok itu langsung mengabaikan apa yang dikatakan orang lain. Matanya yang dalam dan cerah menatap Xiao Yan, dan dia masih menangis. Wah, kakiku patah. Kamu harus memberi kompensasi padaku. Teriakan melengking dan serak bergema di dunia terbuka. Kerutan di dahi orang semakin dalam, dan wajah Xiao Yan tenggelam. Tampaknya lelaki tua itu sengaja mencari masalah. Namun, ketika lelaki tua itu menatap Xiao Yan, yang terakhir juga dengan jelas melihat bahwa ada beberapa bekas luka yang terbakar api di wajah gelap lelaki tua itu. Namun, saat ini, dia tidak ingin lebih memperhatikan. Orang tua yang bau, apakah kamu sudah selesai? Melihat pria tua yang ceroboh itu acuh tak acuh, di kerumunan di sebelahnya, seorang pria parubaya dengan wajah agak merah membisikkan omelan. Kesabarannya yang kecil telah habis oleh lelaki tua itu. Sekarang dia harus membawanya untuk menenangkan diri. Mendesis. Pada saat kata-kata itu jatuh ke mulutnya, tubuh pria parubaya itu melesat ke depan dengan ganas. Tubuh dan pikirannya secepat kilat. Semangat juang di tubuhnya mengalir deras. Dengan lambaian tangannya yang besar, ketika dia menjatuhkan tangannya, tubuhnya muncul di belakang lelaki tua itu dan meraihnya di bahu lelaki tua yang lusuh itu. Namun, pada saat berikutnya, lelaki tua yang ceroboh itu sepertinya tidak sengaja melihat ke belakang, tetapi matanya yang aneh membuat tubuh lelaki parubaya itu tidak bergerak dalam sekejap, dan semangat juang mengalir dari tubuhnya, ke meridian tampaknya mengeras dalam sekejap. Emosi panik yang mendalam tiba-tiba naik ke lubuk hatinya, tetapi wajahnya yang semula merah menjadi putih pada saat ini. Bang! Dengan sedikit suara teredam, tubuh pria parubaya itu mundur tak terkendali. Meskipun itu bukan masalah besar, itu sudah cukup untuk membuat semua orang yang hadir pucat hanya dengan keterampilan ini. Meskipun kultivasi pria parubaya itu bukan yang teratas dalam kompetisi ini, dia juga seorang kaisar petarung bintang 6. Namun, lelaki tua yang ceroboh itu dapat memukulnya kembali hanya dengan satu pandangan tanpa menyentuh tubuh yang terakhir. Bisa dibayangkan betapa kuatnya dia. Pada saat ini, tidak hanya Xiao Yan, tetapi juga 3 orang parubaya, wajah mereka menjadi bermartabat dalam sekejap. Mereka penuh ketakutan yang mendalam di mata mereka. Namun, tepat ketika Xiao Yan hendak berbicara,
Xiao Xuan, yang telah diam selama setengah bulan, akhirnya berbicara pada saat ini. Nak, jangan lengah. Dia memiliki napas dalam-dalam. Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Kultivasinya mungkin telah melampaui kaisar yang bertarung. Kamu harus berhati-hati. Suara kata-kata yang sangat bermartabat membuat suara di lubuk hati Xiaoyan, tetapi dengan jatuhnya kata-kata ini, itu seperti menjatuhkan batu besar di danau yang tenang, yang langsung membangkitkan gelombang di hati Xiaoyan. Untuk melampaui kaisar yang bertarung, 4 kata ini saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya kekuatan sebenarnya orang tua itu, setidaknya pada tingkat Hua Yuanjing. Hua Yuanjing, hatiku sedikit bergetar. Bahkan dengan hati Xiaoyan, aku tidak bisa menahan rasa gugup saat ini. Bahkan sepasang telapak tangan yang terkepal di bawah jubah lenganku secara tidak sadar dilepaskan perlahan. Sehat. Perubahan suasana hati di hati Xiaoyan sepertinya ada di mata lelaki tua yang ceroboh itu. Ada rahasia yang mencurigakan di dalam hatinya. Kemudian lelaki tua itu berteriak lagi. Aku tidak peduli. Kamu harus memberi kompensasi kepadaku. Jika tidak, aku akan menangis, terisak-isak. Saat kata-kata itu jatuh, lelaki tua itu benar-benar melolong lagi, tetapi tangisan itu sangat memalukan. Meski begitu, kali ini, tidak ada orang di sekitar yang berani berbicara banyak. Lagi pula, mereka juga melihat adegan itu sekarang. Kaisar petarung bintang 6 terguncang sesuka hati. Jika mereka tidak berani terburu-buru lagi, akan sulit untuk mengatakan hasilnya. Saat ini, mereka hanya bisa berharap Xiaoyan mengeluarkan sesuatu untuk menenangkan keadaan. Jika tidak, begitu Anda memprovokasi Warcraft yang kuat itu tidak akan berakhir dengan baik. Mendengar kata-kata nakal lelaki tua itu, Xiaoyan juga malu. Sulit membayangkan bahwa dia masih akan menjadi orang kuat di tingkat Hua Yuanjing. Pikiran dan sifatnya sangat berbeda dari apa yang dipikirkan Xiaoyan. Elder, saya tidak punya niat untuk menyinggung Anda. Jika Anda menyinggung saya minta maaf kepada Anda. Terlepas dari keengganannya, Xiaoyan harus menghindari tepi di hadapan seorang pria kuat di tingkat Hua Yuanjing. Bagaimanapun, dia masih seorang kaisar yang bertarung dengan bintang 7. Dia tidak bisa dengan mudah memprovokasi orang kuat di level ini. Lebih baik melakukan lebih banyak daripada lebih sedikit. Sekarang masih penting untuk bergegas. Kamu masih memiliki hati nurani yang baik. Jika kamu menipuku, lelaki tua itu masih tahu bagaimana meminta maaf. Karena semuanya seperti ini, aku tidak akan mempermalukanmu. Kurangi kompensasi hingga setengahnya, 4 urutan keempat pil. Lupakan saja. Melihat Xiaoyan membungkuk dan memberi hormat, lelaki tua yang ceroboh itu segera menunjukkan senyum puas di wajahnya. Dia dengan cepat naik dari tanah, tampak seperti tidak ada apa-apa. Tetapi apa yang dia katakan luar biasa. 4 pil urutan keempat. Anak laki-laki tua itu terlalu berhati hitam. Kata-kata lelaki tua jorok itu jatuh, dan wajah orang-orang di sekitarnya tiba-tiba berubah. Rao sangat marah pada mereka atas permintaan lelaki tua itu saat ini. Adapun 3 kaisar pertempuran bintang 9, mereka saling memandang. Meskipun mereka juga memiliki kejutan yang tak terkendali di mata mereka, pada akhirnya mereka diam. Yang lain tidak tahu, tetapi mereka bertiga dengan jelas memahami bahwa lelaki tua jorok yang tampaknya jelek ini adalah orang yang sangat kuat di lingkungan Huayuan. Bukan giliran mereka untuk berbicara lebih banyak. Lagi pula, selalu ada beberapa orang kuat di level ini yang eksentrik dan tidak bisa mendengarkan kritik orang lain. Ini bukan lelucon. Adapun Xiaoyan, setelah melihat senyum di wajah lelaki tua itu, ketakutan di hatinya berubah menjadi keraguan dalam sekejap mata. Meskipun perilaku lelaki tua itu sulit, pada saat yang sama, itu juga tampaknya mengandung pesona lain. Sebuah pikiran melintas di hatinya. Xiaoyan segera mendapatkan kembali pikirannya. Dalam sekejap, dia mengambil 4 pil tingkat 4 tingkat lanjut dari cincin tanpa ragu-ragu, dan ingin menyerahkannya. Meskipun pil tingkat keempat sangat berharga, Xiaoyan menyerahkannya saat ini, tetapi tidak ada keraguan di wajahnya. Jika Anda dapat menukar 4 pil urutan keempat untuk kebaikan orang kuat di lingkungan sumber, tidak diragukan lagi itu sepadan untuk Xiaoyan. Namun, tepat ketika Xiao Yangang hendak memberikan pil itu kepada lelaki tua jorok itu, yang terakhir tiba-tiba membuka mulutnya. Tunggu, suara dari kata-kata lama itu sepertinya memiliki keajaiban. Ketika kata-kata itu jatuh ke mulut lelaki tua yang ceroboh itu, aksi di tangan Xiao Yan juga berhenti.
Xiao Yan dikejutkan oleh kekuatan lelaki tua itu. Kemudian, dia melihat yang terakhir dengan curiga. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan lelaki tua itu. Nah, pil yang aku inginkan adalah pil api peleburan level 4, pil Zuhuo, pil Feng Qiao, dan pil api Feng Yuhua. Aku tidak ingin pil lain kecuali 4 pil ini. Jangan bilang kamu tidak bisa meminumnya keluar. Ketika lelaki tua itu mengucapkan sepatah kata pun, orang-orang di sekitarnya segera mengerutkan kening dan curiga. Mereka belum pernah mendengar tentang pil yang begitu langka. Bahkan 3 kaisar pertempuran bintang 9 juga sedikit mengernyit. Di antara 4 pil, kecuali 1 atau 2 di antaranya, mereka belum pernah mendengarnya, apalagi khasiatnya. Mendengar kata-kata lelaki tua yang ceroboh itu, bahkan Xiao Yan mengerutkan kening. Sebagai seorang dukun, dia secara alami tahu 4 pil ini dengan sangat baik. Keempat jenis pil ini berada di urutan keempat, dan fungsinya digunakan untuk memadukan api tanpa kecuali. Dalam kebanyakan kasus, pil ini akan digunakan oleh ahli herbal untuk meningkatkan fusi mereka dengan api, untuk lebih meningkatkan kemampuan pengendalian api mereka. Oleh karena itu, pil ini sangat langka di dunia luar dan tidak dikenal. Tapi sekarang Xiao Yan semakin penasaran mengapa lelaki tua itu memilih keempat pil ini. Dengan kultivasinya, seharusnya tidak mungkin menggunakan pil ini, kecuali jika dia ingin menggunakannya untuk mengendalikan nyala api yang mengerikan dari suatu kekuatan, seperti api aneh. Memikirkan hal ini, hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Aku berkata, "Nak, apakah kamu memilikinya atau tidak? Jika tidak, aku akan marah." Pada saat ini, lelaki tua yang ceroboh itu tampak tidak sabar untuk membuka mulutnya lagi dan menyela pikiran Xiao Yan. Kemudian, yang terakhir tidak berani mengabaikan dan dengan cepat mencarinya di atas ring. Segera, 2 pil merah dan 1 biru muncul di telapak tangan Xiao Yan. Ketiga pil ini adalah pil api yang meleleh, pil Zuhuo dan pil api Feng Yuhua yang diminta oleh lelaki tua yang ceroboh itu. Adapun pil Phoenix, karena bahan khusus, juga tidak mungkin untuk mengeluarkannya bahkan untuk koleksi Xiao Yan. Sejauh menyangkut ketiga pil ini, mereka hanya diperoleh dengan keberuntungan Xiao Yan beberapa kali. Awalnya dimaksudkan untuk digunakan sebagai bantuan saat menelan api lain kali, tapi sekarang sepertinya tidak ada kesempatan. Elder, 4 pil yang Anda butuhkan ini sangat langka. Saya hanya bisa mendapatkan 3 di sini. Karena itu, saya harap Anda bisa mengerti. Setelah membungkukkan tangannya, Xiao Yan mengirim 3 pil di tangannya kepada lelaki tua jorok itu. Meskipun yang terakhir sedikit mengernyit, dia menerima pil itu dengan tidak sopan. Orang-orang di sekitarnya merasa lega. Jika episode ini dapat diselesaikan lebih awal, pasti akan sangat menenangkan hati mereka. Hei, nak, aku akan minum pil itu. Tapi ingat, kamu masih berutang 1 padaku. Setelah mengumpulkan pil, lelaki tua yang ceroboh itu segera memberikan senyum aneh. Dia menatap mata Xiao Yan dengan licik, dengan lembut mengarahkan jari kakinya ke tanah, dan bentuk tubuhnya melonjak. Setelah memindai orang-orang di sekitarnya dengan seringai di matanya, dia segera berubah menjadi nyala api, dan menghilang di dunia dalam sekejap mata. Sampai jumpa lagi, nak. Suara kata-kata lama masih menyebar di gobi yang panas, tetapi tubuh lelaki tua yang ceroboh itu sudah lama menghilang. Hanya sesaat kemudian, orang-orang yang hadir secara bertahap pulih di bawah tekanan besar dari momen sebelumnya. Saraf tegang orang-orang tiba-tiba rileks pada saat ini, dan keringat dingin seperti hujan. Tubuh orang yang sudah lelah menjadi lebih lemah pada saat ini. Kecemerlangan matahari yang panas jatuh tanpa ampun di kulit merah orang-orang, dan keringat segera menguap dan menghilang. Saat ini, kecuali 3 kaisar yang bertarung dengan bintang 9 dan Xiao Yan, semua orang duduk di tanah dan mulai memulihkan kekuatan yang lewat di tubuh mereka. Melihat orang-orang yang duduk di tanah, ketiga orang parubaya itu saling memandang, mengangguk, bubar dan dengan hati-hati menjelajahi lingkungan sekitarnya. Dia menatap lurus ke arah lelaki tua yang tidak rapi itu untuk pergi. Saat ini, Xiao Yan juga mengambil kembali matanya. Matanya menyapu dengan santai dari orang-orang di lapangan dan hanya ingin duduk. Tapi saat berikutnya, wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah. Bersama dengan 3 pria parubaya, matanya juga bertemu dalam sekejap. Pemandangan keempat orang itu berbalik pada saat yang sama dan jatuh di tengah tim saat ini. Di bawah tanah yang tertutup kerikil, mereka jelas merasakan bahwa ada atmosfer yang sangat kuat saat ini. Mereka melonjak dengan kecepatan yang sangat tinggi di bawah kesombongan,
seperti magma yang akan menembus bumi, yang membuat keempat orang itu merasa kagum sekaligus. Keluar dari sini. 3 orang parubaya minum serempak, memekakkan telinga. Semua orang yang baru saja duduk di lapangan tiba-tiba terbangun. Ketika mereka kembali sadar, mereka dengan cepat mundur dan menghindar dari tempat mereka duduk. Bang! Hampir pada saat yang sama, tanah tempat orang-orang itu berada tiba-tiba terkoyak oleh kekuatan besar dari bawah ke atas, dan debu beterbangan. Seekor binatang raksasa menerobos bumi di depan orang-orang, dan raungan tajam berubah menjadi gelombang suara yang tak terlihat, disertai dengan bau kehancuran yang sangat mengerikan dan kuat. Pada tahap selanjutnya dari pertarungan bintang 9, binatang sialan, kamu hampir menyakitiku. Mengetahui bahwa ada 3 kaisar bintang 9 yang bertarung di sini, aku berani keluar. Aku benar-benar mencari kematian. Setelah kembali sadar, wajah ketiga orang parubaya itu tiba-tiba menjadi muram. Dengan lambaian lengan baju besar mereka, badai menyapu wajah mereka, menyapu debu dan kabut antara langit dan bumi, dan penampakan binatang raksasa di depan mereka menjadi jelas dalam sekejap. His! Lidah merah itu muntah dan mengerut di udara, dan bau amis yang sangat kuat menyebar. 2 mata segitiga menyapu 3 orang parubaya, dan pupil ungu tua menunjukkan cahaya haus darah yang kuat. Tubuh besar itu terpaku di depan semua orang seperti sebuah kolom, dan bayangan besar itu menyelimuti semua orang yang hadir. Pada saat yang sama, itu juga menyelubungi kabut besar di hati mereka. Piton skala merah, bagaimana bisa benda ini? Sialan, bukankah itu berarti? Melihat piton besar di depan mereka, wajah ketiga orang parubaya itu tiba-tiba berubah. Tidak apa-apa jika itu adalah Warcraft lain, tetapi jika itu adalah binatang buas ini. Bang-bang. Pada saat yang sama ketika wajah ketiga orang itu berubah, kemudian 3 suara pemecah bumi terdengar satu demi satu. Wajah semua orang di tempat kejadian menjadi sangat jelek. Saat semuanya tersapu, kami hanya melihat ular sanca lain dengan ukuran yang sama dengan yang sebelumnya berdiri di sekitar mereka, mengepung mereka semua. Dengan cara ini, 4 piton skala merah di lapangan setara dengan 4 kaisar yang bertarung dengan bintang 9. 4 kepala. Sialan, itu ular piton skala merah 4. Ular sanca sisik merah sering hidup berkelompok saat masih muda. Mereka tidak akan meninggalkan grup sampai mereka dewasa. Namun demikian, ular sanca sisik merah akan tetap membentuk kelompok dalam jumlah kecil. Misalnya, 4 ular piton skala merah hidup berkelompok, yang dapat disebut keberadaan teratas dalam praktik merah gobi. Sial, ini merepotkan sekarang. Ini semua kesalahan orang tua yang sudah mati. Jika bukan karena dia, kami tidak akan memprovokasi hewan-hewan ini. Melihat keempat ular sanca itu, ketiga orang parubaya itu langsung menjadi jelek. 3 hingga 4, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang, dan mereka tidak mengharapkan kaisar biasa melawan orang kuat di sekitar mereka. Dalam menghadapi kekuatan absolut, kuantitas tidak dapat menentukan apapun. Bahkan jika para pejuang yang kuat hadir, mereka masih belum cukup untuk melihat di depan bintang 9 Doudi. Ketika 3 orang parubaya memikirkan hal ini, semua petarung kuat di sekitar mereka juga mengkhawatirkannya. Mereka juga memiliki ide bagus tentang kengerian piton skala merah. Dari situasi pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Mendesis. Namun, tepat ketika kerumunan bersiap untuk melarikan diri ke segala arah, keempat piton itu mendahului, tubuh besar mereka dipelintir, dan ular yang terkubur di bawah tanah mengebor seperti gunung. Segera, itu menghalangi jalan semua orang yang hadir. Pada saat ini, semua orang di lapangan, termasuk 3 orang parubaya dan Xiaoyan, benar-benar dikelilingi oleh keempat piton ini, dan menjadi kura-kura dalam toples. Tidak ada mundur. Sialan, tidak ada jalan kembali. Aku hanya bisa menerobos. Wajah para kaisar pertempuran yang kuat sangat berubah. Beberapa dari mereka juga menggigit gigi dan melihat celah di antara tubuh 4 ular piton bersisik merah. Dari sana, Anda masih bisa melihat area yang luas di pintu sebelah. Jelas bahwa ada terobosan terbaik. Cepat, kita tidak harus menunggu untuk mati, tapi buru-buru keluar hidup-hidup. Pergi. Dengan beberapa auman jatuh, 2 atau 3 kaisar yang bertarung dengan kuat bergegas maju terlepas dari yang lain dan ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari pengepungan 4 ular sanca. Beberapa orang bodoh, mereka mencari kematian. Melihat adegan ini, 3 kaisar bintang 9 yang bertarung mengasihani mereka.
Bukannya mereka tidak ingin menyelamatkan mereka, tetapi orang-orang ini mencari jalan buntu. Mereka tidak bisa menyalahkan mereka karena berdiam diri. Kemudian, sosok yang bergegas keluar muncul di depan 4 tubuh piton dalam sekejap. Mereka bisa lolos dari pengepungan di saat berikutnya, tetapi saat ini. Mendesis. Raungan bodoh keluar dari mulut piton. Hampir pada saat yang sama, beberapa mulut berdarah melintas seperti meteor di langit. Dengan beberapa jeritan, para kaisar petarung yang kuat itu terbelah menjadi beberapa bagian oleh 4 ular piton skala merah dalam sekejap mata. Kemudian, di mata ketakutan dari orang-orang yang tersisa di lapangan, keempat piton mengalihkan mata mereka yang haus darah ke arah mereka. 4 binatang buas ini tidak mudah untuk dihadapi. Kami bertiga akan memegang satu masing-masing. Adapun yang tersisa, itu tergantung pada keberuntunganmu. Wajah 3 kaisar yang bertarung dengan bintang 9 sangat khusyuk. Mereka memberi peringatan dan langsung melesat maju, masing-masing menyambut ular piton skala merah. Adapun sisanya, mereka semua ketakutan dan tidak punya waktu untuk menyelamatkan hidup mereka. Beraninya mereka menghadapi piton skala merah. Adapun Xiaoyan, melihat piton skala merah yang tersisa pada tahap selanjutnya dari kaisar pertempuran bintang 9, sudut mulutnya secara tidak sadar mengangkat radian. Piton skala merah tidak hanya kuat dalam kultivasi, tetapi juga sangat kuat dalam daging dan darah. Kekuatan kekerasan yang terkandung dalam darahnya juga merupakan bahan yang sangat baik untuk menghaluskan dagingnya. Jika Anda bisa membunuhnya dan mengambil darahnya, kekuatan daging Xiaoyan pasti akan meningkat. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.